Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita sering melihat sabun pencuci piring, krim pemutih wajah, pembersih keramik, pasta gigi, parfum, kosmetik, deterjen, pembersih kaca, pewangi pakaian, cat, dan pembasmi serangga. Itu semua hanya sebagian kecil dari bahan kimia yang ada dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, cerdas, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang bahan kimia yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita perhatikan bahan kimia dalam kehidupan yang akan kita bahas. Pertama, bahan kimia dalam rumah tangga terdiri dari pembersih, pemutih, parfum, dan pembasmi serangga. Kemudian bahan kimia dalam makanan dan minuman terdiri dari pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, pemberi aroma, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan kimia dalam industri terdiri dari cat, pupuk, dan obat-obatan. Yang keempat, bahan kimia adiktif, narkotika, dan psikotropika terdiri dari zat adiktif, narkotika, dan psikotropika. Bahan kimia dalam rumah tangga. Bahan kimia sangat erat kaitannya dalam kehidupan manusia, di mana setiap hari manusia selalu berhubungan dengan bahan kimia, dari penerapan kimia yang bersifat sederhana atau ringan hingga bahan kimia yang berbahaya. Bahan kimia telah menjadi bagian yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia. Bahan kimia adalah suatu zat, baik itu dalam bentuk murni maupun gabungan dari beberapa zat murni yang membentuk suatu senyawa. Contoh bahan kimia murni: oksigen atau O2, emas atau aurum, besi atau fero, dan lain-lain. Contoh bahan kimia gabungan: pupuk, obat-obatan, gula, pewarna makanan, dan lain-lain. Bahan kimia tidak hanya bahan kimia beracun dan berbahaya, melainkan sangat banyak jenis bahan kimia ringan yang tanpa kita sadari juga sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, H2O, oksigen, O2, gula, obat-obatan, garam dapur, dan lain-lain. Bahan kimia dalam rumah tangga yang dibahas terdiri dari pembersih, pemutih, parfum, dan pembasmi serangga. Bahan pembersih kimiawi. Bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan noda, kotoran yang melekat pada tubuh, perabotan, perkakas, mesin, kain pembersih, dan peralatan pengolahan makanan. Contohnya sabun, bentuknya padat maupun cair. Kedua, cairan pembersih, baik lantai, kaca, maupun porselin. Sanitizer bertujuan untuk mereduksi atau mengurangi jumlah mikroorganisme patogen dan perusak dalam pengolahan makanan dan fasilitas serta persiapan makanan. Sumber-sumber sanitizer: 1. Uap panas yang dialirkan pada suhu 170 derajat Fahrenheit atau 76 derajat Celcius selama 15 menit
atau pada suhu 200 derajat Fahrenheit atau 93,3 derajat Celcius selama 5 menit. Dianggap kurang efektif dan mahal. Yang kedua, air panas, pemanasan pada suhu 80 derajat atau lebih, efektif pada permukaan yang bersentuhan dengan makanan. Tidak efektif untuk spora-spora mikroba karena dapat hidup selama 1 jam pada air mendidih. Sering digunakan untuk plate heat exchanger dan peralatan makanan. 3. Radiasi dengan panjang 2500 Armstrong dalam bentuk sinar UV dapat menghancurkan mikroorganisme. Dapat juga digunakan dalam bentuk lampu uap merkuri bertekanan rendah. Kisaran mematikan mikroorganisme yang efektif dari sinar UV pendek sehingga membatasi penggunaannya dalam pengolahan makanan. 4. Ozon mampu mematikan mikroba, efektif berada dalam air tapi kelarutannya kecil, meninggalkan residu atau endapan pada permukaan yang disanitasi. 5. Bahan kimia. Senyawa kimia untuk mereduksi jumlah mikroba berbagai peralatan, perlengkapan konstruksi seperti lantai, dinding, kaca, dan lain-lain, tubuh hewan dan manusia. Sifat-sifat bahan pembersih kimiawi yang baik. 1. Dapat melarutkan kotoran. 2. Daya basah kerja dengan baik. 3. Daya korosif atau penyebab karat rendah. 4. Mempunyai sifat buffer yang baik. 5. Tidak menimbulkan iritasi pada tubuh manusia. 6. Bersifat biodegradable atau dapat diuraikan oleh lingkungan. 7. Kompatibel dengan bahan kimia lain sehingga lebih efektif. Yang 8. Aman. Bahan pembersih. 1. Sabun. Membersihkan seluruh tubuh dari muka hingga telapak kaki manusia ataupun hewan. Yang digunakan adalah natrium palmitat, natrium palmitat kemelite, natrium palmitat stearat, air, glycerin, natrium klorida, dan parfum. 2. Deterjen. Membersihkan pakaian dan peralatan yang terbuat dari kain. Menggunakan alkil benzen sulfonat, penguat, anti redeposisi, bahan pencemerlang, dan pewangi. 3. Sampo. Membersihkan rambut manusia atau bulu hewan. Menggunakan air, natrium lauryl ether sulfat, kokomidropil betain dimetiko, glycodistearat, natrium klorida, fragrance, dan karbomer. 4. Pasta gigi. Membersihkan gigi dan gusi. Menggunakan bahan dasar natrium monofluorofosfat, kalsium gliserofosfat. 5. Cairan pembersih. Membersihkan kaca, keramik, dan lantai. Bahan dasarnya surfaktan, pengawet, pelarut, pengental, dan pewangi. Pemutih. Pemutih adalah istilah yang mengacu pada sejumlah bahan kimia yang digunakan di bidang industri atau rumah tangga untuk memutihkan pakaian, mencerahkan warna rambut, dan untuk menghilangkan noda. Banyak pemutih yang dapat membunuh bakteri sehingga dapat digunakan untuk melakukan disinfeksi dan sterilisasi. Pemutih juga digunakan di kolam renang untuk membunuh bakteri, virus, dan alga. Di bidang industri, pemutih khususnya digunakan dalam proses pemutihan pulp atau bahan dasar kertas. Pemutih juga dapat digunakan untuk membunuh gulma. Klor merupakan bahan dasar pemutih yang paling sering digunakan. Contohnya dalam larutan natrium hipoklorida dan kalsium hipoklorit. Pemutih dibuat dari bahan-bahan berikut ini. 1. Natrium hipoklorit atau NaOCl 12,5%, emal 70, parfum, dan air.
ML70 merupakan surfaktan berbahan aktif alkil sulfat sebagai penghilang noda atau stain remover. Pemutih kulit. Pemutih kulit adalah penggunaan bahan-bahan kimia yang bertujuan untuk mencerahkan kulit dengan cara mengurangi konsentrasi melanin atau zat warna kulit. Pemutihan kulit yang dapat mengurangi atau memblokir produksi melanin umumnya bekerja dengan cara menghambat pembentukan suatu enzim yang disebut tirosinase. Perawatan pemutihan kulit yang terbanyak berupa lotion topikal atau gel berisi bahan-bahan penghambat melanin dan retinoid. Bisa juga digunakan bahan-bahan alami atau metode laser, tentunya dengan mempertimbangkan respon kulit terhadap perawatan yang diberikan. Perlu diingat, dalam penggunaan pemutih kulit sering menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi perlu diperhatikan komposisi bahan kimianya sebelum digunakan. Bahan kimia berbahaya yang biasanya digunakan untuk memutihkan kulit antara lain merkuri, hidrokuinon, arbutin, trenoin, alfa hidroksi asid, kojic asid, azelaic acid, vitamin C dosis tinggi. Bahan kimia alami yang biasa digunakan untuk memutihkan atau memencerahkan kulit antara lain kunyit, tepung beras, madu, bengkoang, lemon, dan lain-lain. Parfum. Kata parfum berasal dari bahasa Latin yaitu perfum, yang artinya melalui asap. Parfum atau biasa disebut minyak wangi didefinisikan sebagai campuran minyak esensial dan senyawa aroma. Zat pewangi bisa berasal dari minyak atsiri atau bahan sintesis. Sediaan parfum biasanya dalam bentuk kelarutan. Fungsi parfum dalam kehidupan manusia yaitu 1. Dapat memberikan kesenangan hidup, 2. Mempengaruhi kejiwaan dan syaraf, 3. Memberikan pewangian kepada bahan yang tidak wangi, 4. Menghilangkan bau yang tidak enak pada berbagai macam hasil industri tekstil, kulit, kertas, karet, dan plastik. 5. Melindungi manusia dari penyakit yang disebabkan bakteri. 6. Menambah selera makan. 7. Meningkatkan kepercayaan diri. 8. Menarik lawan jenis. Spesifikasi pengharum atau bau parfum dan nama zat kimia. 1. Spesifikasi bau floral jasmin, nama zat kimianya amil salisilat. 2. Herbaceous, nama zat kimianya amil sinamat aldehid. 3. Mousse atau sweet, nama zat kimianya galaksolida. 4. Rosy atau citrus, nama zat kimianya citronellol. 5. Rose, nama zat kimianya geraniol. 6. Pine needle, nama zat kimianya sorbonyl asetat. 7. Murbyl arbe, nama zat kimianya butil asetat. 8. Pearl pisang ambon, nama zat kimianya amil asetat. 9. Jeruk, nama zat kimianya oktil asetat. 10. Arbe, nama zat kimianya etil butirat. 11. Apel, nama zat kimianya amil valerat. 12. Minyak gandapura, nama zat kimianya metil salisilat. Pembasmi serangga atau insektisida. Insektisida adalah bahan-bahan kimia bersifat racun yang dapat dipakai untuk membunuh serangga. Insektisida dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan, serta aktivitas biologis lainnya hingga berujung pada kematian serangga pengganggu. Insektisida termasuk salah satu pestisida.
Transvoltrin adalah salah satu bahan aktif anti nyamuk berbentuk padatan melingkar berwarna hijau. Anti nyamuk dikemas sesuai dengan cara aplikasinya, ada yang dibakar, difumigasi secara elektrik, dioleskan pada permukaan kulit, dan disemprotkan. Insektisida hayati adalah insektisida alami berasal dari bakteri, pohon, maupun bunga. Contohnya silika berasal dari bakteri Bacillariophyceae, asam borat, pyrethrum berasal dari kepala bunga krisan, rotenon berasal dari pohon deris, dan lain-lain. Sebagai bahan evaluasi pada pertemuan kita kali ini, maka jawablah dan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 5 sifat pembersih kimia yang baik. 2. Apakah yang dimaksud dengan sanitizer? 3. Sebutkan 5 bahan alami yang biasa digunakan untuk memutihkan kulit manusia. 4. Sebutkan 5 fungsi parfum. 5. Jelaskan cara kerja insektisida. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.